Akibat selang tabung gas bocor, warung makan di Lumajang ludes terbakar. Harga emas melambung, warga serbu sejumlah toko perhiasan. Halo Sobat, salam jumpa dalam kelas IJTI, Ruang Profesional Menjadi Jurnalis Merdeka. Bersama saya, Jumaatul Kholizah. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di News 58. Diduga akibat kebocoran selang gas hingga memicu ledakan, sebuah warung makan di Desa Ranuyoso, Kecamatan Kelakah, Lumajang, Senin pagi ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran terjadi saat pemilik warung makan Samudra sedang berada di dalam bersama keluarga. Diduga, kebakaran bermula dari kebocoran selang gas yang menyulut ledakan kecil, hingga api cepat merembet dan melahap seluruh bagian warung. Dalam keadaan panik, korban bersama istri dan anaknya berhasil menyelamatkan diri tanpa luka-luka. Namun, uang tunai, pakaian, surat kendaraan, dan seluruh isi warung tak bisa diselamatkan. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung bergegas membantu memadamkan api menggunakan air dan peralatan seadanya. Berkat kerjasama warga dan petugas pemadam kebakaran, api berhasil dijinakkan setelah beberapa menit. Pasca kebakaran, warga terlihat membantu mencari barang-barang penting milik keluarga dan membereskan puing-puing sisa kebakaran. Sebelumnya, nama istrinya Bapak? Selamat begitu. Kasak roh berung apa bukan? Baru. Oh, itu warung. Untuk kejadiannya jam apa kasak? Kosopolo. Oh, jam 10. Jadi kejadian. Terus kenapa kasak penyebab kejadian apa? Gas. Gasan nikah bocor. Letu. Oh, selangnya bocor ya. Terus kenapa saya nyelamatin baru nggak sak? Kenapa warga? Kenapa dari Warga. Oh. Setelah itu pemadam kebakaran. Terus barang-barang yang terkena apa saja, Pak? Uang, STN sama isi warung, baju. Tapi untuk keluarga sendiri apakah terkena, Pak? Enggak ada. Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Terus Hingga siang hari, sisa puing kebakaran masih terlihat menghitam di lokasi. Sejumlah warga masih berada di sekitar tempat kejadian untuk membantu korban membersihkan neruntuhan dan mengumpulkan dokumen serta barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Suasana haru terlihat saat keluarga korban mencoba ikhlas dan bersyukur atas keselamatan mereka. Dari Kecamatan Harga emas antam tengah mengalami kenaikan, mendorong sebagian masyarakat Jember untuk menjual logam mulia mereka. Namun, ada juga yang menahan untuk keuntungan lebih besar di masa depan. harga emas antam yang terus naik dalam beberapa hari terakhir membuat warga di Kaliwates Jember mulai bereaksi beragam. Sebagian dari mereka memilih untuk menjual emas yang dimiliki karena nilainya cukup menguntungkan saat ini. Namun, ada pula warga yang memilih untuk menahan dan menunggu kenaikan lebih tinggi lagi di masa mendatang. Berdasarkan data terkini, harga emas antam per gram mencapai sekitar Rp2.278.000 dengan harga pembelian kembali
sekitar Rp2.143.000 per gram. Kondisi ini membuat toko emas di sejumlah titik di Kaliwates mulai ramai didatangi pembeli maupun penjual. Saksi sebenarnya stabil, tapi apa dia bisa hati revisi dan bisa apa kita ikut masalah bisa juga makanya ya kreativasi juga apa China menjual obligasi Amerika. Kalau yang boleh tahu untuk harga emas tinggi ini masyarakat banyak yang menjual emasnya. Menjual ada, yang beli juga ada karena mereka perhatikan investasi apa yang masih berapa yang masih. Keadaan tersebut menunjukkan bagaimana fluktuasi harga emas masih menjadi salah satu fenomena ekonomi yang sensitif di masyarakat. Dari Kaliwates, Jember, Ahmad Mirzak melaporkan. Berburu lele jumbo di kolam ikan King Queen. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Inilah program edukasi jurnalis TV yang layak Anda ikuti. Kampus IJTI. Halo Sobat, selamat jumpa dalam Kampus IJTI. Ruang profesional Berlibur bersama keluarga. Sejarah masa lalu di Jember. Saya Kirana Yuni. Kampus IJTI. Ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Halo Sobat, saya Adiba, Eca Deluis, saya Aisyah Mawadina, mahasiswi IPAS Nurul Jadid Python Probolinggo, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya senang sekali menjalani praktikum jurnalis TV di kampus IJTI. Di tempat mental lapang, belajar secara langsung teknik reportase, berbasis audiovisual, dan memproduksi materi berita televisi, menimba ilmu dan pengalaman kepada ahlinya. Peserta diarahkan terlibat langsung dalam proses hunting berita, membuat skrip atau naskah berita televisi, voice over, dubbing, hingga proses editing video. Ayo bergabung dalam Kampus IJTI. Jika Anda gemar memancing, kolam ikan King Queen bisa menjadi spot pilihan ketika ingin menghilangkan rasa penat dari aktivitas seharian. Menyiapkan ikan lele monster, inilah yang dilakukan pengelola ikan lele King Queen yang terletak di pinggir jalan Sidodadi, Kecamatan Tempurjo, Jember. Setelah dimasukkan keranjang, ikan lele dengan bobot 1 hingga 5 kg kemudian ditebar ke kolam. Para pemancing pun bersigap melemparkan joran dan berlomba menangkap ikan. Heningnya malam pun pecah ketika peserta mendapatkan ikan. Melengkungnya joran saat ikan menyambar menjadi hiburan tersendiri bagi peserta. Cari hiburan Mas, terus mengisi waktu luang. Kira-kira seru nggak di sini? Seru Mas, jos. Lomba memancing yang diadakan setiap malam Minggu dan Rabu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Kalau siang hari kan banyak yang kerja, karena kan kalau malam kan bisa standby. Di sini tuh fokus lomba atau gimana? Harian ada, lomba ada. Kalau lombanya malam Rabu sama malam Minggu. Ukuran lele yang diadakan lomba berapa? Paling besar, Ya. yang paling besar ada yang 5 kilo, ada yang lebih. Dengan nuansa pedesaan, kolam King Queen bisa menjadi salah satu tujuan ketika ingin menghilangkan rasa penat dari aktivitas seharian. Dari Tempurjo, Jember, Syahrul Fajar melaporkan. Di tengah trennya kopi modern, warung kopi jadul masih ramai diminati pelanggan karena rasanya yang autentik. Beginilah kondisi warung kopi tradisional yang berada di Jalan Sultan Agung, Kaliwates, Jember.
Terlihat warung ini masih tetap mampu bersaing di tengah banyaknya warung kopi modern. Beberapa pelanggan masih tetap memilih untuk nongkrong di warung ini karena harga masih terjangkau. Pembeli beralasan masih setia dengan warung ini karena suasana berbeda dengan warung kopi modern. Sama yang pasti kopinya terjangkau kan, masalah harganya murah. Kalau menurut saya sih memang kan kalau warung kopi yang modern itu kan memang secara tempat lebih oke. Cuman yang nggak bisa hilang kalau dari kopi tradisional tuh ininya, sensasi ngopinya kan di pinggir jalan, terus juga langsung ketemu sama masyarakat lain, nongkrong sama teman-teman lain, terus ngopinya juga ya itu sih lebih murah. Selain itu, perbandingan harga yang sangat jauh menjadi alasan pelanggan masih betah dengan warung ini. Alasan mereka masih bertahan karena ini satu-satunya mata pencariannya. Pun ada kafe-kafe yang modern, itu masih tetap, Bu. Masih tetap, Bu, ya berarti. Kalau sepi ya harga jualan ini ada 50 tahun. Oke. Jika Anda ingin mampir di warkop jadul ini, warung ini berada tepat di bawah jembatan dan buka dari pagi hingga sore hari. Dari Kaliwates, Jember, Agil Maulana, Ali Muhdar melaporkan. Mengintip kelestarian, pembudidaya bonsai berhasil raup omset puluhan juta. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid sejak tahun 1996. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman yang merujuk pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kamera, roll in, action. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI, bincang-bincang santai menuju masa depan. Intinya, isu yang teman-teman bawa harus mengandung proximity dan magnitude. Paham? Saya mengambil isu ini karena menurut saya hal tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan. Teknik editing video dan desain menjadi salah satu skill yang harus diselami oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Menyusun skenario, menjadi sutradara dan aktor film memanglah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa dan mahasiswinya dilatih untuk menjadi scriptwriter, sutradara, dan aktor profesional. Kamera standby. Ada soal mana? Mau daftar kuliah di Universitas Nurul Jadid. Program studi apa? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ayo kita bareng-bareng. Yuk. Di tengah minat masyarakat terhadap tanaman hias yang terus meningkat, sejumlah pembudidaya bonsai berhasil meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Dari sentuhan kreativitas dan kesabaran, pohon kecil nan unik ini tak hanya jadi hiasan, namun juga sumber penghasilan yang menjanjikan. Pemirsa, siapa sangka tanaman bonsai yang dulunya dianggap remeh oleh masyarakat kini menjadi investasi yang menjanjikan. Contohnya seperti Bapak Agus di Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jember. Berkat ketelatenannya, beliau mendapatkan omset hingga 10 juta berkat bonsai ini. Penasaran? Berikut liputannya. Bonsai bukan sekedar tanaman hias biasa. Namun, tanaman yang imut dan lucu ini
mampu mendatangkan cuan, seperti Agus Prayitno, penghobi bonsai di Jember, yang sudah meraih untung hingga puluhan juta rupiah berkat ketelatenannya merawat bonsai. Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Agus Prayitno, Mas. Prayitno. Ini Pak, boleh diceritakan Pak, awal mulanya Bapak seneng nih dengan bonsai? Iya. Awalnya sekitar tahun 85 ketika saya masuk Jember kuliah di sini. Tahun 86 kalau 87 itu ada pameran di alun-alun, pameran bonsai itu. Saya lihat sana kok seneng, akhirnya ngumpulin yang kecil-kecil gitu. Tapi karena nggak ada gurunya, nggak ada yang ngajari, mati semua. Akhirnya putus asa, tak tinggal. Terus 2017 saya ketemu dengan salah satu master bonsai internasional orang Indonesia, Pak Robert Steven di Banyuwangi. Waktu itu ada acara forum diskusi bonsai Indonesia di SBI itu. Nah, Pak Robert ini kan founder KOSBI, Komunitas Seniman Bonsai Indonesia. Jadi saya banyak terinspirasi dari karya-karyanya Pak Robert. Terus ya itu udah mulai dari perkenalan dengan Pak Robert, saya mulai ngumpulin yang sesuai dengan dengan keinginan saya, bonsai-bonsai ini. Kalau hobi nih Pak, ini hobi apa emang dari dulu atau sudah ada di Jember nih Pak hobinya Bapak itu terkait bonsai ini? Kayaknya setelah di Jember, karena satu di Jember itu bahan bonsai melimpah. Terus teman-teman pemain bonsainya banyak. Pemain bonsai dalam artian ada yang pedagang, ada yang pengepul, ada yang pemburu, banyak di Jember itu banyak. Untuk omsetnya Bapak sih berapa dari awal hingga saat ini? Jadi kalau ngomong omset itu kalau dalam 1 bulan sih kalau normal itu bisa 5 juta, 10 juta 1 bulan yang kecil-kecil. Yang yang buat ini nanti buat ganti ketika kita berburu, ganti bensin, ganti rokoknya teman-teman itu tak jual. Nah, untuk perawatannya gimana nih sih Pak? Kalau perawatan dimulai dari awal ya. Dari awal itu kan kalau ngombonsai kan nggak langsung jadi. Dari awal dari pemilihan bahan dulu. Pemilihan bahan kita harus lihat karakter pohonnya, kita mau seperti apa. Jadi ketika kita nemu bahan, kita sudah harus ada gambaran di sini. Ini nanti mau jadi seperti apa gitu. Terus karakter, terus mulai tanam medianya sampai kemudian membentuk percabangan. Makanya banyak kawat-kawat di sini tujuannya untuk mengarahkan cabang, mengarahkan rantingan seperti itu. Jadi ya memang harus ada konsep awal, nggak murung-murung ngambil gitu. Karena kita salah milih, salah program, habis sudah nggak akan bisa jadi bonsai bagus. Gitu. Nah, berapa harganya sih Pak? Kalau boleh tahu yang seperti ini atau yang ini? Kan ini jarang ini harganya. Mainnya lah di pasaran. Ya. Kalau seperti ini kan mainnya kisaran 15. Oh iya Pak. 15 juta. Ini apalagi langka Pak ya? Iya, itu pun paling nggak ngomong hari ini teman-teman kesini diambil. Untuk jenisnya apa saja di sini Pak? Kalau ini sakura mikro, ini santigi, ini mustam, ini pacar laut. Ini sisir, ini bujuda, ini arabica, ini sambungan, ini bawahnya ini wahong, atasnya sancang, kayak gini jeruk kimkit. Banyak juga ya Pak? Itu beringin ya Pak? Itu ya kimong, beringin kimong. Oh enggak Pak, sudah untuk wawancara. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, itulah informasi seputar bonsai. Meski Pak Agus memiliki tanah yang minim, tapi Pak Agus masih bisa memaksimalkan bonsai tersebut. Saya Agil Maulana beserta kameramen yang bertugas Ali Mudar, pamit undur diri, sampai jumpa.
Tak terasa telah 30 menit saya menemani Anda menjadi jurnalis profesional, memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Jumaatul Khalizah, pamit undur diri. See you.